Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui kedua orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus berada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di antara alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia semakin besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika anak hidup dalam kecaman, ia akan belajar untuk menyalahkan. Jika anak hidup dalam permusuhan, ia akan belajar untuk berkelahi. Jika anak hidup dalam ketakutan, ia akan belajar untuk gelisah. Jika anak hidup dalam ejekan, ia akan belajar untuk malu. Jika anak hidup dalam kecemburuan, ia akan belajar bagaimana iri hati. Jika anak hidup dalam suasana toleransi, ia akan belajar untuk setia dan sabar dalam segala hal. Jika anak hidup dalam suasana adil, ia akan belajar bermurah hati. Jika anak hidup dalam kejujuran, ia akan belajar menghidupi kebenaran. Jika anak hidup dalam iman yang mantap, ia akan belajar mencintai Allah sepenuh hati. Saudara-saudari yang terkasih, anak ibarat sebuah kertas putih. Berguna atau tidaknya kertas bergantung dari apa yang dituliskan atau digoreskan ke dalamnya. Jika kertas itu hanya diisi dengan coretan atau cakaran, maka ia kemudian akan segera dibuang. Tetapi jika kertas itu diisi dengan tulisan yang indah dan baik, tentu akan disimpan. Demikian pula dengan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak selalu bergantung pada apa yang didapat dan dialaminya di dalam keluarga. Keluarga adalah gereja mini, serentak menjadi sekolah yang pertama dan utama
tempat anak bertumbuh dan berkembang secara baik. Karena itu, semua keluarga Kristiani pada pesta keluarga kudus Nazaret diajak untuk selalu bercermin dari kekudusan hidup keluarga Nazaret. Saudara-saudari yang terkasih, ketika merefleksikan tentang keluarga kudus Nazaret ini, Paus Paulus ke-6 berkata demikian, Nazaret adalah suatu sekolah di mana kita semua dapat belajar mengenal bagaimana hidup Kristus, agar kita mampu memahami makna Injil yang diwartakannya. Sekurang-kurangnya, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari keluarga kudus Nazaret ini. Pertama, kita belajar tentang ketenangan. Kita sekarang hidup di tengah keramaian, kebisingan, dan kesibukan. Namun ketenangan Nazaret mengajar kita untuk bersikap tenang hening, untuk masuk di kedalaman batin, agar mampu mendengarkan suara Allah, merenungkan dan menangkap kehendaknya, serta berdoa penuh iman kepercayaan. Namun hal ini hanya bisa tercapai sejauh kita mampu memberikan waktu yang tampan, waktu yang baik untuk Tuhan. Tidak mungkin kita berdoa kalau kita sementara sibuk mengutak-atik HP. Tidak mungkin kita berdoa sambil sibuk WhatsApp-an, dan tidak mungkin kita berdoa jika hati dan pikiran kita ada pada hal-hal lain. Kedua, kita mengenal keluarga Nazaret, rumah seorang tukang kayu, tentang pekerjaan dan semangat kerja Yusuf. Dari sini kita belajar bahwa setiap karya atau pekerjaan memiliki nilai atau martabatnya sendiri. Semua karya dibutuhkan orang, bukan kehebatan karyanya, melainkan semangat dalam melaksanakannya. Itulah yang penting. Misalnya, nilai karya yang kita lakukan tidak dihargai Tuhan menurut sistem ekonomi atau ilmu teknik manapun yang kita ikuti, melainkan melalui nilai niat, kehendak, dan semangat kerja kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang sungguh berharga. Ketiga, kita diajak untuk merenungkan kembali makna dan nilai perkawinan dari keluarga yang sebenarnya. Situasi dan kondisi masyarakat kita dewasa ini, dengan segala macam iklan, kegiatan, dan gerakan yang memperkenalkan gambaran tentang perkawinan yang sangat menarik, seperti pakaian nikah gaya baru, kartu undangan yang indah dan mewah, resepsi yang mahal, rumah tempat kediaman yang elok. Namun, jangan pernah lupa persiapan mental, persiapan batin yang tak boleh terlupakan. Kesederhanaan Yusuf dan Maria sebelum dan sesudah hidup sebagai keluarga, ketulusan hati, rasa saling menghargai dan mengasihi, kesediaan saling memahami dan menolong, serta tanggung jawab total terhadap Yesus anak mereka. Semua ini adalah nilai-nilai luhur yang harus kita terjemahkan ke dalam kehidupan keluarga Kristiani kita di zaman sekarang ini. Seperti keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus di Nazaret dahulu menjadi sumber Injil kabar gembira bagi masyarakat pada waktu itu, demikian pula semoga keluarga-keluarga Kristiani di zaman kita sekarang ini juga menjadi sumber pewartaan Injil kabar gembira
tentang keluarga sejati yang bahagia. Saudara-saudari terkasih, ada seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke. Sudah 7 malam ia dirawat di rumah sakit di ruangan ICU. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia roh, seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang terbaring tak berdaya itu. Malaikat mulai pembicaraan. Kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa untuk kesembuhanmu, maka kau akan hidup, dan sebaliknya, jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya kau akan meninggal. Kalau hanya 50 orang itu sangat gampang, kata si pengusaha dengan yakinnya. Setelah itu malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang disepakati. Tepat pukul 23.00, malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya, si pengusaha bertanya, "Apakah besok pagi saya sudah bisa pulih kembali? Pastilah banyak yang berdoa buat saya. Jumlah karyawan saya lebih dari 2.000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa, pasti bukan persoalan yang sulit." Dengan lembut si malaikat berkata, "Anakku, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu, tapi sampai saat ini baru 3 orang yang berdoa buatmu, sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil kalau dalam waktu seperti ini ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu." Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan layar besar seperti televisi siapa 3 orang yang berdoa buat kesembuhannya. Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra-putrinya yang berdoa dengan kusuk, dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, "Aku akan memberitahukanmu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan yang kedua. Itu karena doa istri dan anak-anakmu yang tidak putus-putusnya berharap akan kesembuhanmu." Kembali terlihat di mana si istri sedang berdoa. Katanya, "Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia sudah mengkhianati perkawinan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu hanya untuk popularitas saja, untuk menutupi perbuatannya yang tidak benar di hadapanmu. Tapi Tuhan, tolong pandanglah anak-anak yang telah Engkau titipkan pada kami berdua. Mereka masih membutuhkan seorang ayah, dan hamba-Mu ini tidak mampu membesarkan mereka seorang diri." Dan setelah itu, istrinya berhenti berkata-kata, tapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya yang kelihatan tirus karena kurang istirahat. Melihat peristiwa itu tanpa terasa, air mata mengalir di pipi si pengusaha. Timbul penyesalan bahwa selama ini dia bukanlah suami yang baik dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dan saat itu dia baru menyadari betapa besar cinta dari istri dan anak-anak padanya. Waktu terus bergulir. Waktu yang dia miliki hanya 10 menit lagi. Melihat waktu yang semakin sempit, semakin menangislah si pengusaha. Penyesalan yang luar biasa, tapi waktunya sudah terlambat. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit ada 47 orang berdoa untuknya. Dengan perlahan dia bertanya, "Apakah di antara karyawanku
kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku, tidak ada yang berdoa buatku. Jawab si malaikat, ada beberapa yang berdoa buatmu, tapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini kau arogan, egois, dan bukanlah atasan yang baik. Bahkan kau tega memecat karyawan yang tidak bersalah. Si pengusaha tertunduk lemah dan pasrah kalau malam itu adalah malam yang terakhir buat dia. Tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak-anak dan istrinya yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya tambah deras ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit dan si istri yang kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 24.00, tiba-tiba si malaikat berkata, "Anakku, Tuhan melihat air mata dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal, karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat jam 24.00. Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya, "Siapakah 47 orang itu?" Sambil tersenyum, si malaikat menunjukkan suatu tempat yang pernah dikunjungi si pengusaha bulan lalu. "Bukankah itu panti asuhan?" kata si pengusaha pelan. "Benar, anakku, kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas saja dan untuk menarik perhatian pemerintah dan investor asing. Tadi pagi, salah seorang anak panti asuhan tersebut membaca di koran kalau seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran dan yakin kalau pria yang sedang koma itu adalah kamu, pria yang pernah menolong mereka, dan akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat berdoa untuk kesembuhanmu." Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.